adik-adik, sekolah sudah memasuki tahun ajaran baru. Tentunya pembelajaran juga baru. Jadi dapat dipastikan adik-adik sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran baik secara daring, dalam jaringan maupun luar jaringan. Adik-adik pernah mendengar guru bimbingan dan konseling tidak? Mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengetahui, namun ada yang belum tahu, terlebih untuk adik-adik yang baru menamatkan SD dan memasuki jenjang SMP. Tentunya di SD belum pernah mendengar istilah guru BK kan? Yang dikenal hanya guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan guru-guru lainnya. Nah, di video ini akan dijelaskan apa sih BK itu? Siapa sih guru BK? Semua itu tentu adik-adik harus tahu ya, agar tiba masuk sekolah nanti, adik-adik sudah mengenal dan tidak asing lagi mendengar istilah BK atau bimbingan dan konseling. Sekarang, yuk simak video berikut ini. BK terdiri dari dua pengertian, yaitu bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan. Bimbingan berasal dari kata guidance, yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Kedua, konseling. Konseling adalah terjemahan dari kata counseling, yang mempunyai arti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Adik-adik, dalam bimbingan dan konseling terdapat istilah konselor dan konseli. Jadi, konselor adalah pemberi bantuan, sedangkan konseli adalah penerima bantuan. Ya, seperti contohnya dalam bidang kesehatan, ada dokter, yang diberikan bantuan adalah pasien. Atau contoh lain di bidang hukum, ada pengacara, yang diberikan bantuan disebut klien. Nah, adik-adik, sudah paham kan tentang bimbingan dan konseling itu apa? Selanjutnya, tujuan BK itu apa sih? Secara umum, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Tujuan khusus bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi adik-adik, dalam pendidikan adik-adik sudah pasti akan memiliki 4 perkembangan, yaitu perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. Terus apa sih yang keempat perkembangan itu? Yang pertama, aspek pribadi. Apa saja sih? Aspek pribadi meliputi 1. Memiliki kesadaran diri dan dapat mengembangkan sikap positif. Yang kedua, membuat pilihan secara sehat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi atau interpersonal. Yang kedua, aspek sosial. Apa saja itu? Aspek sosial meliputi pertama, kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan individu melakukan adaptasi. Yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, aspek belajar. Aspek belajar meliputi 1. Dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar yang efektif. 2. Dapat menentukan tujuan dan perencanaan pendidikan. 3. Memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi ujian. Yang terakhir, aspek
perkembangan karir. Apa saja sih? Yang pertama, dapat membentuk identitas karir. Yang kedua, dapat merencanakan masa depan. Dan yang ketiga, dapat membentuk pola pikir. Adik-adik, selain tujuan, bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Yang kelima, fungsi pengembangan. Yang keenam, fungsi penyaluran. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Dan yang terakhir, fungsi adaptasi. Nah, adik-adik, selanjutnya kita harus tahu nih, apa saja sih jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling itu? Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yaitu pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Dan yang kesembilan, layanan mediasi. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah sedikit memahami tentang bimbingan dan konseling? Kesimpulannya, konselor atau guru BK adalah guru yang memiliki tugas membantu adik-adik dalam mencapai 4 aspek perkembangan, yaitu aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, sampai di sini. Semoga adik-adik sudah paham ya tentang bimbingan dan konseling. Nantikan video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa.